Hola, salam fans Garuda. Salam sehat untuk kita semua, para penikmat sepak bola tanah air. Dan tak lupa kita lestarikan tradisi salam makan pagi untuk bani sarapan wal angan-angan yang ada di seberang sana. Topik kali ini kita akan bahas beberapa reaksi lucu dan menarik yang kerap menghibur dengan khas lawakan-lawakannya. Kita awali dulu dari FIFA yang baru aja merilis hasil drawing pembagian grup di mana Garuda Muda tergabung dengan Zambia wakil Afrika, Honduras wakil dari CONCACAF, dan satu tim perwakilan CONMEBOL yang merupakan pemegang gelar terbanyak Piala Dunia U17 yaitu Brazil dengan 4 gelarnya di grup H. Nah, kira-kira beginilah reaksi dan komentar warganet setelah melihat hasil drawing tersebut. Gak ada grup yang lebih sulit, jangan cari yang gak ada. Berat punggung Indo, udah ya gendong ASEAN sendirian, di Piala Dunia segrup sama tim papan atas pula. Ya maklum, namanya juga langsung ketemu raja terakhir, tapi ada yang balas gini. Dah lah, aku tak kuat kalau harus nonton lokal seberang main Kat Pildun. Meski cuma di layar kaca, bagiku tak ada yang menarik selagi tak ada anak jati tempatan kita sendiri yang main. Sekalipun itu level World Cup. Baik sibuk kerja jelah, pulang-pulang langsung tidur. Tak payah tengok TV. Kok nggak ada Malaydes? Malaydes punya kompetisi sendiri, Kak. Namanya Pesta Bola Merdeka. Jangan cari yang nggak ada. Jangankan Piala Dunia, Piala Asia pun ubi mereka nggak guna. Revolusi Harimau Malaya akan bermula. Meanwhile, orang-orang udah pada ke World Cup. Tunggu tanggal 15 Desember. Wow, ketemu juga si kuning di Pildun. Tapi ini benar-benar si kuning yang asli. Buat ayat penyedap hati, ada yang ngerubah tempat di grup I mentang-mentang benderanya kembar, di mana yang harusnya itu jatah AS malah diganti jatahnya Malaydes. Menurut Fabrizio Romano, kabarnya Brazil memanggil beberapa pemain senior seperti Neymar, Anthony, dan Alisson untuk meredam serangan Indonesia yang mengerikan. Fabrizio Romano gak tuh? Fabrizio Romano, nggak, ini buat lucu-lucuan doang sih. Jadi begini rasanya satu circle dengan Brazil. Kok berat ya pundak? Oh iya, lupa kan lagi gendong ASEAN. Indonesia cahaya ASEAN. Si kuning ngintip di pojokan. Ini baru si kuning sesungguhnya, Brazil. Bukan kuning sebelah kayak benda di sungai. Aduh, benda di sungai gak tuh? Dari junior, sekarang kita beralih ke senior. Kedua kiper utama kita, Maarten Paes dan Emil Autero Mulyadi, sama-sama ngegendong klubnya sehingga tim mereka sama-sama kalah dari lawannya. Sekarang Emil harus meninggalkan Sisilia dan kembali ke Como setelah masa peminjamannya berakhir di Palermo. Nah, keuntungannya adalah jika Pepe Reina yang sepuh itu udah gantung sepatu, maka kesempatan Audero untuk main di level Serie A makin terbuka. Karena di Como nanti hanya akan bersaing dengan Jan Butes yang secara nilai pasar masih di bawah Emil. Baik Emil Mulyadi maupun Maarten Paes sama-sama jadi tulang punggung di lini belakang klubnya, di mana refleks keduanya sama-sama menunjukkan kelas yang berbeda dibandingkan kiper-kiper kita yang sebelumnya. Sekarang mari kita lihat kolom komentar. Ketika Paes sebagai kapten di FC Dallas kebobolan gara-gara titik putih hasil handball temannya, backnya nggak abdol kayaknya kalau nggak bikin penalti. Sedangkan yang satunya ini merupakan reaksi ketika Palermo gagal promosi setelah Emil susah payah melakukan banyak save sebelum akhirnya kemasukan oleh pemain Juve Stabia. Kiper timnas kita cuma dilindungin back-back lembek di klubnya. Beda kalau main di timnas, mereka dilindungi trio beton kita. Hancur gendong Palermo. Emil gimana mau promosi timnya? Untung aja pinjaman mah. Kalau enggak, darah tinggi terus di klub Palermo. Sementara itu ada yang ngintip di pojokan sambil bilang gini, "Geng, cemana kalau Mamat ini beneran main cut Serie A? Confirm makin sukar lah kita buat jaringan ke pintu gol dia orang. Ayolah para pemangku farm. Korang tengok nih jiran sebelah. Sekarang dia orang dah makin jauh meninggalkan kita yang setakat sidi-sidi aja." Kenapa harus ketar-ketir? Bukannya di sana juga ada imigran gratisan? Dari timnas kita sendiri sekarang kita geser ke sebelah. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Kemarin dia orang pada nyariin pemain kacukan. Sekarang giliran udah ada pemain warisan, ya meski antah berantah malah pada protes kayak serba salah. Contohnya kayak ini nih, Hector Hevel ke JDT. What can you do? Hector Hevel ke JDT. Apa yang dapat Anda lakukan? Masa awal-awal pun dah tunjuk ambil player level kebangsaan over gaji tak terkalahkan. Maksudnya nawarin gaji yang mahal ya. Sampai tim kedua pun national team. Sekarang yang lokal sudah habis tak reproduce. Tarik yang luar pula. Begitulah pusingannya. Maksudnya gitu-gitu aja terus siklusnya. Ambek kacuk untuk DJ, pas tuh sembang lebat.
Wow, makin power lah JDT nih, apalagi dengan pemain-pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan JDT. Memang pandailah tuh seorang tuh buat kerja. Sambil menyelam, minum air, blup-blup, kita udah tahu endingnya. Udah dari dulu orang Indo kata, otak tipe N gak sampai cut situ. Abis sektor, datanglah Holgado yang siklusnya gitu-gitu aja. Beginilah komentarnya. Another bule random. Fabrizio Romano Nyosono mengatakan, "Here we go, Rodrigo Holgado join JDT team in Malaysia Farm League." Duration kontrak unlimited. Demi lencana JDT tidak ada. Lantas hal ini menjadi polemik di kalangan netizennya sendiri dengan mengatakan, penat budak-budak kat sekolah training bila dah besar tak ada tempat untuk kembangkan bakat dalam bola sepak. 100% import pun tiada isu sebab tapi in future tiada talent lokal. Jangan salahkan sesiapa. Ada ke masalahnya yang nak turun tengok lagi kalau tak ada local player? Semusim 2 bolehlah. Kalau semua import tak ada selera nak tengok pun. Sampai-sampai ada yang komplain gini, gila lepas tu tak mampu bayar gaji pemain. Pusing sana-sini pemain lokal cari kerja lain je. Player lokal boleh gantung boot lah. Better jual burger. Better jual burger dari termenung dekat bench. Jangankan bayar gaji, lah beli tiket yang cuma 150.000 aja udah teriak-teriak mahal. 40 ringgit kan sekitar 154 ribuan. Kita di sini paling murah aja 300.000, nggak ada tuh yang ngeluh. Malah banyak yang nggak dapat ngeluar karena saking banyaknya saingan. Bedanya di sini tiket mau semahal apapun 6 jam langsung ludes. Di sana tiket semurah apapun berasa kemahalan. Makanya jiwa subsidinya meronta-ronta. Kira-kira beginilah gambaran negara kaya. Tiket tak ada lagi kak nih. 40 ringgit tak nak beli. Tiket mahal bisa gratis. Saya sokong, tapi tak nak beli tiket 40 ringgit. Sekelas medianya aja beli tiket segitu berasa koyak kantongnya. Gimana warga sipil? Cuma aku nak cakap sikit lah, kita tak komplain banyak sangat pasal call up, tapi bab harga tiket ni, harga tiket friendly RM40, harga tiket kelayakan kelas Asia RM40 juga. Sama je harga dia. Match friendly letaklah RM30 ke RM20 ke, barulah tak koyak sangat poket ni. Segitu kemahalan gak tuh? Cuma 150 ribuan berasa koyak. Kita aja 300 ribu udah yang paling murah. Aduh, ya maklumlah namanya juga mental gratisan. Makanya bikin kantong koyak. Tenang aja, harga segitu gak nyampe jual tanah. Itu pun kalau masih punya tanah. Aduh, enggak. Di sini 300 ribu aja udah paling murah. Gimana kalau dia ngelihat harga tiket kita yang jutaan gitu? Bisa nggak makan sampai villa-villa. Aduh. Baiklah, untuk para teman-teman yang menyukai counter seperti ini, tolong dukung admin untuk terus bersemangat dalam membuat video seperti ini. Dengan cara nge-push like dan juga mengirimkan super thanks yang ada di dekat deskripsi. Semoga lancar rezekinya untuk teman-teman semua yang bersedia mengirim kebaikannya. Serta senantiasa dalam lindungan dimanapun teman-teman dan keluarga teman-teman berada. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Sampai sini kebersamaan kita dalam membahas lawakan-lawakan dari seberang. Terima kasih telah menonton. Dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau Melayu.